Ustadz Khalilur Rahman, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita terima. Ini bagian juga menjadi kewajiban kita, di mana yang namanya belajar itu wajib. Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya kita ini masih punya kewajiban sebagai muslim dan muslimat untuk selalu belajar terhadap apapun kepada siapapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan pimpinan Bank DKI Syariah Cabang Bekasi kepada Bapak M. Fadlan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami muliakan, saya hormati guru kita Pak Khalilur Rahman. Alhamdulillah, saya bisa berkesempatan ketemu sama Bapak walaupun secara virtual ya, Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak, sama-sama ya. Yang saya hormati juga Pak Santoso, Wakil Camat Kecamatan Pasar Rebo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan seluruh jajaran ASN di Kecamatan Pasar Rebo. Jadi sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, saya Fadlan, Muhammad Fadlan, pimpinan Bank DKI Syariah Bekasi. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan. Mohon izin juga Pak Ustadz, nanti mungkin mau minta waktu sebentar. Jadi kita ibaratnya kan tak kenal maka tak sayang Pak Ustadz ya. Jadi Siap. Bank DKI Syariah ini adalah unit usaha dari Bank DKI, di mana saat ini kepemilikan masih 100% Pemprov DKI. Jadi Bank DKI Syariah ini adalah milik Pemprov DKI, berarti milik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Karena kan Pemprov DKI ya yang memiliki salah satunya ASN juga. Jadi makanya biar kita tahu, karena ternyata pada saat saya di lapangan masih banyak yang belum tahu ada Bank DKI Syariah gitu. Padahal kan kita di Indonesia ini negara dengan umat muslim terbesar, harusnya syariahnya itu harusnya bisa lebih besar juga. Makanya mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dan kita di Bank DKI ini akronim jadi dagang, kerja, dan ibadah Bapak Ibu. Jadi kita sambil dagang, sambil bekerja, kita juga insya Allah niatkan ibadah, mudah-mudahan bisa dapat pahala baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah saya sangat senang bisa bergabung di forum yang sangat mulia ini. Nanti kita akan mendengar sama-sama pencerahan nasihat agama dari Pak Ustadz Khalilur Rahman. Kasihnya Allah yang Maha Rahman ya Pak. Terima kasih. Juga ingin coba mengajak juga Bapak Ibu kita di Bank DKI Syariah ini. Alhamdulillah kita sudah berdiri kurang lebih 16 tahun dari tahun 2004. Nah, setelah banyak juga alhamdulillah sudah kita lakukan. Kita juga kemarin dapat penghargaan dari top BUMD. Jadi Bank DKI ini karena milik Pemprov DKI, sebagian besar keuntungan kami akan kami setorkan lagi ke Pemprov DKI dalam bentuk dividen. Jadi dividen itu nanti akan menjadi pendapatan asli daerah atau yang masuk untuk APBD DKI. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu harusnya mendukung kami, nanti karena nanti akan dari kita, oleh kita, dan akan kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi dividen yang kami berikan ke Pemprov DKI salah satunya menjadi PAD. Jadi saat ini Bank DKI sebagai penyumbang pendapatan asli daerah dari BUMD yang terbesar di DKI Jakarta. Kami akan terus berkomitmen supaya bisa menjadi penyumbang PAD terbesar, yang mana dari PAD tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pembangunan DKI Jakarta, diantaranya juga untuk membayar gaji, tunjangan, dan kesejahteraan ASN di Pemkot pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau mendukung kami, insya Allah kita juga akan kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya hasilnya. Ya, jadi kemudian di Bank DKI juga kita ada produk unggulan Bapak Ibu. Nanti mungkin akan disampaikan secara ini sebentar oleh rekan saya, tim saya dari Bank DKI Syariah. Jadi kita ada tabungan haji umroh. Jadi sama-sama mengajak kita, mungkin di sini Bapak Ibu banyak mungkin ada yang belum menunaikan rukun Islam yang kelimanya. Apabila ada niat, kita bisa bantu fasilitasi, kita sama-sama bertahun
saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kita fasilitasi kalau mau nabung bisa di Bank DKI Syariah, nanti kita bukakan rekeningnya. Kalau memang ibu bapak penuh kesibukan, kita siap nanti jemput bola mendatangi kantor-kantor kecamatan, kelurahan, dan kantor-kantor ibu bapak semuanya untuk pembukaan rekening. Untuk setorannya bisa dilakukan di Bank DKI mana saja, yang alhamdulillah sudah tersebar di mana-mana. Jadi Bank DKI Syariah ini kita masih bekerjasama dengan Bank DKI yang konven. Jadi untuk transaksinya bisa dilakukan di seluruh Bank DKI mana saja, termasuk ATM-nya. Tapi kalau di kita Bank DKI Syariah, produk-produk yang kita ada itu sudah sesuai syariat semuanya, karena kita ada Dewan Pengawas Syariahnya juga. Jadi insya Allah sudah sesuai syariat agama Islam. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh tim saya terkait produk-produk unggulan apa saja dari Bank DKI Syariah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya di sini. Dan insya Allah di sini adalah forum yang sangat mulia, forum penuntut ilmu. Insya Allah orang-orang iman di sini, insya Allah ya kita sesuai dalil Nabi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, ya Pak Ustadz ya. Jadi Allah menjanjikan akan mengangkat derajatnya orang-orang iman dan orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya. Kalau Bapak Ibu semuanya di sini juga adalah pahlawan kami, pahlawan masyarakat sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19. Insya Allah yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di sini adalah sangat mulia untuk menyelamatkan nyawa manusia, untuk menyelamatkan umat Islam dan seluruh warga negara. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan buat tim saya, Mbak Mala, silakan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Ustadz, dan para tamu yang kita mungkin bisa perkenalkan hanya lewat Zoom meeting. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Fadlan. Perkenalkan, nama saya Nirmala dari Bank DKI Kantor Pusat. Kebetulan saya saat ini untuk divisi sumber untuk pembiayaan KMG dan KPR. Jadi kami akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini Bank DKI Syariah itu sebenarnya sudah berdiri dari tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Fadlan ya Pak, itu dari 2004. Mungkin biar lebih familiar ya, Bank DKI Syariah apa sih, dengan perbedaannya apa nih dengan kalau kita dengan Bank DKI Syariah. Nah, kita mempunyai beberapa produk layanan jasa perbankan syariah. Antara lain kita ada produk KMG, mungkin Bapak Ibu yang sudah, mohon maaf ya, Bapak Ibu sudah gajinya di Bank DKI, itu bisa dengan kita bisa dapat memberikan pembiayaan kredit multiguna atau pembiayaan multiguna Bank DKI Syariah. Nah, ini di sini kita mempunyai beberapa, sebenarnya sini mohon maaf nih Pak, sempat ingin saya sampaikan dalam bentuk share, tapi ini mungkin tidak bisa terkoordinasi ya dengan share-nya. Jadi mungkin akan untuk PowerPoint-nya bisa akan kami share mungkin ke Bapak Ibu, nanti bisa kira-kira apa sih dengan produk-produk Bank DKI Syariah. Nah, kita punya layanan unggulnya adalah pembiayaan multiguna syariah. Nah, itu biasa kalau Bapak Ibu mengenal dulu mungkin sebelumnya itu KMG gitu ya, Pak. Nah, ini kegunaannya untuk apa aja? Jadi KMG itu adalah pembiayaan yang sifatnya konsumtif, Pak. Nah, ini bisa untuk Bapak misalnya untuk biaya anak sekolah, kebutuhan untuk menikah, atau Bapak Ibu ingin beli rumah, atau pengen beli kendaraan dengan margin yang saat ini kita lagi promo, Bapak Ibu. Nah, yang membedakan apa sih yang membedakan antara Bank DKI Syariah gitu, istilahnya dengan bank konvensional lainnya gitu. Nah, salah satu keunggulannya adalah ini mempermudah Bapak Ibu. Di Bank DKI Syariah itu kita menganut sistem margin dan kita menganut sistem bagi hasil. Di mana dengan Bank DKI Syariah apabila Bapak Ibu ada rezeki ingin pelunasan dipercepat. Nah, kita tidak mengenakan penalti Bapak Ibu. Jadi biasanya mungkin kalau saya nanti kalau
ke ini, ternyata pas saya mau dilunasan percepat, ini kebanyakan di bank-bank lain itu atau di bank setara dengan konvensional itu rata-rata bisa dikenakan 10 kali penalti Pak dengan marginnya sekitar 10% atau setara dengan 30 sampai 40 juta. Nah, Bank DKI Syariah sendiri, ini kita tidak akan mengenakan penalti Pak. Jadi hanya margin yang berjalan pada saat itu. Biasa sih rata-rata hanya 1 bulan. Terus keunggulan dari Bank DKI Syariah apa sih? Kita seperti layaknya kakak adik nih Pak. Untuk sistem dan manajemen semua kita masih sama. Jadi artinya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita juga memiliki sistem perbankan dengan sistem digital teknologi. Artinya Bapak Ibu bisa berjekwan. Nah, terus kemudian saat ini apa? Mungkin Bapak Ibu yang saat ini, saya kayaknya banyak nih, mohon maaf nih, ada pinjaman-pinjaman di bank lain. Saya ingin digabung dalam satu fasilitas Bank DKI. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nanti digabung aja kita ada yang namanya KMG Takeover. Yang mana saat ini KMG Takeover ini lagi ada penurunan margin. Itu sebesar 0,5% dari margin sebelumnya di bank lain atau setidaknya minimal dengan margin yang kita tetapkan. Contoh, misalnya Bapak Ibu di bank lain marginnya 9%. Nah, itu bisa kita turunkan marginnya. Atau mungkin dengan promo yang Bank DKI kita sekarang setara 6% itu, mohon maaf, 6% itu selama jangka waktu 5 tahun. Nah, itu bisa. Nah, spare-nya itu bisa jangka waktunya 5 sampai 15 tahun. Nah, untuk kelebihan dari Bapak Ibu kalau mau pembiayaan take over, artinya saya pinjam nih di Bank DKI semua aja, di bank-bank lain digabung jadi satu dalam satu plafon, dalam satu fasilitas. Nah, kita akan berikan hadiah langsung Pak berupa kartu Jaklingko sebesar Rp300.000, yang mana kartu Jaklingko, Jackcard-nya Bank DKI sudah bisa dipergunakan Pak untuk ATM. Nah, manfaatnya apa nih? Ini banyak nih Bapak Ibu. Khususnya apabila Bapak Ibu ingin opsi gaji Pak. Nah, salah satu syarat untuk KMG itu wajib Pak kalau gajinya itu dibayarkan melalui ke Bank DKI Syariah. Nah, keunggulannya apa nih? Nah, selain itu nih Pak, kan sekarang umroh itu sudah dibuka nih Pak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa untuk, saya pengen pembiayaan umroh nih, terus Bapak Ibu gajinya sudah di-payroll nih Pak, ke Bank DKI Syariah. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mengajukan pembiayaan untuk umroh. Nah, kita biasanya berikan pembiayaan untuk umroh itu jangka waktunya hanya 3 tahun dengan margin hanya 6,5% Bapak. Gitu, 6,5% untuk pembiayaan umrohnya. Nah, ada beberapa rekanan yang sudah kerjasama dengan kami. Ini sebelum COVID, ini kebetulan kita pakai ada salah satu rekanan, kita hanya berangkat itu dengan biaya 21.750.000. Itu terakhir Pak Februari. Cuma terkait kondisi saat ini mohon maaf nih Pak, karena juga high season ya Pak, menjelang akhir tahun, itu kita spare rata-rata untuk dari 29 juta, kurang lebih 29 juta sampai 30-an untuk yang sekarang ini. Nah, itu bisa kalau, saya sudah gaji dengan Bank DKI nih, nanti Bapak Ibu bisa nanti pembiayaannya kita bantu. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa selain KMG umroh nih apa aja, kita juga bisa ngasih pembiayaan emas nih Pak gitu. Dengan saya sudah gaji nih di Bank DKI, bisa dong saya KMG di Bank DKI. Boleh, nanti kita akan berikan KMG Bank DKI, tapi saya nggak mau dalam bentuk uang, nanti tapi saya dalam bentuk emas aja. Nah, itu kita bisa berikan. Terus Bapak Ibu gini, saya sudah gaji nih di Bank DKI yang lain gitu ya, bisa nggak Pak, Mbak, saya pengen pindah nih gaji di Bank DKI Syariah. Boleh, itu sebenarnya dari hati Bapak Ibu, kebetulan kita masih seperti kakak adik ya Pak, jadi artinya kita tidak memaksakan dan itu balik lagi ke hati nurani. Jadi kalau mau opsi gaji gimana nih, saya bingung, ntar pasti saya repot-repot deh ngurusinnya. Nggak perlu Bapak Ibu nanti tinggal cukup isi di daftar yang akan kami berikan, yaitu tinggal nomor, nama, nomor handphone, nanti ditulis nih nomor NIK dan nanti tanda tangan. Untuk selanjutnya itu akan kita urus. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekarang mungkin udah sedikit paham apa sih kira-kira kelebihannya dari Bank DKI Syariah. Yang tadi kalau Bapak Ibu menabung di bank lain ya Pak, misalnya bukan syariah, misal 50.000. Nah, karena kita mengandung sistem bagi hasil itu tidak akan mengurangi biaya-biaya yang ada di dalam rekening Bapak. Artinya kita misalnya 50.000, kita bisa ada saldo minimalnya itu 10.000. Setiap bulan kan ada biaya administrasi nih Pak. Itu sebesar misalnya 10.000 atau kalau di syariah sendiri 7.500. Kita memang ada biaya administrasi 7.500.
Tetapi misalnya bagi hasilnya itu hanya Rp100. Loh Pak, saya tinggal 50.000, terus diambil semua, bisa diambil 40.000. Bank DKI ada ATM kan yang 20.000. Nah, terus sisa saldo cuma 10.000. Terus saya dipotong-potong biaya, habis dong. Tenang, bedanya itulah antara Bank DKI Syariah, perbankan syariah dengan perbankan yang lain. Artinya kita tidak boleh mengambil dari pokok. Artinya pokok itu tetap. Jadi ketika margin bagi hasilnya itu hanya Rp100, yang dipotong hanya Rp100, bukan sebesar biaya administrasi. Nah, apabila Bapak Ibu ada rezeki, oh ternyata saya ada rezeki nih, lebih dari segitu, dapatnya misalnya ada bagi hasilnya 50.000. Nah, baru dipotong sebesar 7.500, itu sudah termasuk ATM-nya gitu, Pak. Nah, terus bagi Bapak Ibu yang saya punya usaha nih, bisa nggak saya Mbak kasih pembiayaan buat usaha? Bisa, kita ada namanya pembiayaan buat modal kerja, Pak, atau UMKM. Gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk membangun istilah perbankan syariah yang lebih sehat dan lebih bisa membantu dari sisi apa namanya komunitas atau ekosistem dari perbankan syariah untuk pengembangannya gitu Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya, mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa di lain sesi ya Bapak Ibu semuanya, nanti bisa disampaikan ke kami. Kami siap nanti datang untuk sosialisasi atau menjelaskan terkait produk-produk unggulan Bank DKI Syariah ke tempat-tempat Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga saya mau menginformasikan juga, kita alhamdulillah Bank DKI sejak bulan lalu kita bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia atau DMI, kita telah menyalurkan untuk bantuan operasional tempat ibadah kurang lebih di 3.200-an masjid dan musola se-DKI Jakarta. Kemudian kita juga menyalurkan insentif untuk para imam dan marbot di setiap masjid juga di DKI. Alhamdulillah kemarin kurang lebih ada 3.000-an. Dari 3.000-an itu 2.700 sudah kita bukakan dan sudah kita rekening buku tabungan dan ATM-nya juga sudah kita serahkan untuk selanjutnya akan dapat insentif setiap bulannya dari Pemprov DKI, yaitu salah satu bantuan kerjasama Bank DKI dengan Bank DKI Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan bisa lebih memakmurkan masjid, bisa lebih bermanfaat untuk umat juga ke depannya. Jadi mungkin itu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bank DKI Syariah untuk mensosialisasikan, kita mengenalkan produk-produk unggulan kami. Selanjutnya mungkin silakan kepada pembawa acara dan Pak Ustadz Khalilur Rahman. Mohon maaf Pak ya, sekali lagi kita mengambil waktunya sedikit. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya sampaikan apabila nanti ibu-ibu mau bertanya lagi, menindaklanjuti terkait produk-produk, kami siap nanti diundang, dipanggil, tinggal telepon saja melalui Pak Camat, bisa Pak Anton atau Pak Santoso. Kita siap datang kapan aja di waktu yang disediakan. Jadi itu terima kasih sebelumnya. Syukron jazakallahu khairan katsiron. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadlan atas sambutan dan promosinya untuk Bank DKI Syariah Cabang Bekasi. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalilur Rahman, STHI MHUM. Kepada Ustadz, kami persilakan. Tes cek 1 2 3. Tes masuk ya? Masuk Pak. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pasar Rebo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Santoso selaku Wakil Camat. Yang saya hormati Bapak Sekcam, yang saya hormati perwakilan dari DKI Syariah Cabang Bekasi Jakarta Timur, Bapak Fadlan, mudah-mudahan kita semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh ASN se-Kecamatan Pasar Rebo, yang saya hormati Bapak Lurah se-Kecamatan Pasar Rebo, yang saya hormati Bapak Sekel se-Kecamatan Pasar Rebo, dan juga semua hadirin di pagi hari ini pada Zoom meeting kali ini. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Camat ataupun panitia yang selaku penyelenggara acara ini, karena seharusnya yang mengisi acara ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hafsin MA atau Kepala KUA Kecamatan Pasar Rebo, karena beliau berhalangan hadir, kemudian diwakilkan oleh Ibu Ustazah Hajah Lili LC MA, tapi beliau juga kebetulan berhalangan hadir, akhirnya jatuhlah ke tangan saya. Artinya saya ini ban serep, ya. Saya ini ibaratnya masih belum layak untuk mengisi di hadapan para bapak sekalian, karena aslinya yang layak adalah Bapak Kepala KUA sendiri. Ibaratnya kalau buah, saya ini buah yang belum mateng, yang dipaksa untuk ngomong, sehingga matengnya itu bukan mateng pohon, alias mateng karbitan. Jadi nanti kalau manisnya kurang manis, masih ada asam-asamnya, ya maklum namanya juga buah karbitan matangnya. Tapi insya Allah tidak mengurangi kehormatan kami kepada para bapak sekalian. Saya akan sedikit menerangkan, menjelaskan tentang apa yang telah sesuai tema, yaitu iman, imun, dan juga aman dan amin. Para Bapak, Ibu-ibu, hadirin semua, saya akan mulai pengajian kita pada pagi hari ini melalui Zoom meeting, yaitu dari Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian semua dengan ujian berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka setiap kejadian apapun yang menimpa kita, sebenarnya kita nggak usah kaget. Karena ini sudah Allah catatkan, sudah Allah firmankan bahwa manusia itu nanti di kehidupan itu akan diuji cobakan, akan diuji dengan satu, yaitu masalah ketakutan. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Ini sudah Allah catatkan, sudah Allah firmankan kepada kita semua. Pada saat ini, kita ini sedang diuji oleh Allah, yaitu dengan menyebarnya virus COVID-19 yang hampir 9 bulan. Saya yakin virus COVID-19 ini efeknya sangat dahsyat sekali. Tidak hanya bagi ASN, yang katanya tadi saya dengar dari Pak Wakil Camat itu 50% katanya didiskon, tapi kerjanya nggak diskon. Nah, tapi juga untuk usaha-usaha yang lain, baik itu usaha retail yang besar, UMKM, bahkan yang paling parah nih Pak Wakil Camat, yang paling parah COVID-19 ini adalah para ustadz dan para guru ngaji. Coba, itu kan para ustadz dan guru ngaji ini sejak 9 bulan yang lalu, dari mulai Isra Mi'raj, biasanya jadwalnya komplit. Bulan puasa yang panen-panennya, kemudian Idul Fitri, itu juga kena. Nah, artinya apa? Semua lapisan masyarakat untuk COVID-19 ini tidak pandang bulu apakah dia ustadz, apakah dia camat, apakah dia ASN, apakah dia pengusaha, pengusahanya besar atau kecil,
UMKM ataupun multinasional, itu semuanya kena. Oleh karena itu, di ayat surat Al-Baqarah ayat 155 ini ditutup dengan kalimat wabasyiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu sabar kita melaksanakan perintah-perintah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, kita harus sholat 5 waktu bagi yang muslim. Kita harus tidak boleh berbohong. Kita harus jujur. Kita harus amanah. Kita harus belajar. Itu kita harus sabar menjalankan itu. Kita ini manusia oleh Allah diberikan keadaan keimanan kita itu yazid wa yanqus. Kadang on, kadang off. Kalau lagi on, sholat sunnah yang wajib, yang sunnahnya cuma 4 rakaat, dibikin 6 rakaat. Ya kan? Itu kalau boleh sholat subuh yang tadinya 2 rakaat, kalau boleh dikasih 6 rakaat kalau lagi on. Kalau boleh, untungnya nggak boleh. Kalau subuh ya hanya 2 rakaat. Kalau lagi on. Tapi kalau lagi ngedrop, lagi off, sholat sunnah yang cuma 2 rakaat saja, ya males-malesan. Tadinya berjamaah rajin, kagak rajin. Itu kalau lagi off. Dan itu wajar sebagai manusia. Makanya kita selalu harus dicas dengan acara seperti ini, yaitu tausiah atau pengajian rohani ini. Ini adalah salah satu cara untuk mengecas keimanan kita agar keimanan kita bertambah. Karena manusia diciptakan oleh Allah pasti kadang enak, kadang nggak enak, kadang lemah, kadang nggak lemah. Kadang kuat, kadang tidak. Itu sudah merupakan sunnatullah. Hukum alam manusia seperti itu. Kalau malaikat enggak. Kalau malaikat kalau kata Allah suruh sujud, sujud terus. Kalau kata Allah suruh ruku, ruku terus. Kenapa malaikat enggak kenal istilah namanya off dalam beribadah. Nah, kalau manusia tidak. Bisa sewaktu-waktu on, bisa sewaktu-waktu off, bisa sewaktu-waktu naik, bisa sewaktu-waktu turun. Nah, itulah manusia. Nah, kalau kita ingin jadi malaikat, itu gampang. Jadi para bapak, para ibu yang ada di sini, kalau ingin jadi malaikat itu gampang. Kenapa syarat jadi malaikat itu? Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lakum. Pertama, malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nih bagi para peserta yang ada di Zoom meeting ini yang sudah yatim piatu udah masuk kategori nih. Karena nggak punya bapak, nggak punya ibu nih, udah masuk kategori jadi malaikat. Kemudian yang kedua, kalau pengen jadi malaikat itu la akla, tidak makan. Nih, ini saya yakin nih, yang saya yakin nggak ada yang kuat nih. Tidak makan dan juga tidak minum. La akla la syurba, jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Kemudian ini yang terakhir, wala naumalakum, tidak tidur. Jadi kalau bapak nggak makan, hidupnya nggak minum, nggak tidur, udah jadi malaikat, udah sukses tuh. Ya paling siap-siap aja nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cepat menghadap Allahnya itu. Nah, kita ini sebagai manusia udah pasti, apalagi yang beriman, itu diuji pertama yaitu dari ketakutan, yang kedua dari ekonomi, dan yang ketiga dari jiwa, kesehatan. Nah, COVID-19 ini tiga-tiganya diborong oleh COVID-19. Takut, kemana-mana takut, ketemu orang takut, walaupun sekarang sudah PSBB agak dilonggarkan. Kemudian ekonomi semuanya kena. Kemudian jiwa takut, karena apa? Ini emang COVID menyerang semua orang dengan tanpa pandang bulu, yaitu tidak kelihatan barangnya. COVID ini nggak kelihatan. Kalau gempa bumi kelihatan, angin puting beliung kelihatan. Terus kelaparan, COVID ini nggak kelihatan. Yang tahu hanya orang-orang tertentu, yaitu siapa? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Makanya dalam menyikapi COVID-19 ini, marilah kita semua dengarkan pendapat para ahli. Bukan ahli berpendapat yang didengarkan. Tapi pendapat para ahli, bukan ahli berpendapat. Kalau kita ikut ahli berpendapat, semuanya macam-macam. Tapi kalau pendapatnya para ahli, insya Allah semua orang ahli berpendapat di sini melaksanakan itu semua sesuai dengan kapasitas dan keprofesionalnya.
Nah, para Bapak dan Ibu, para ASN Kecamatan Pasar Rebo, peserta Zoom meeting ini, bahwa kita dalam menyikapi COVID-19 ini minimal ada 2 cara yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi, usaha bumi. Usaha bumi itu apa? Usaha yang kita laksanakan bersama. Yaitu apa? Saat ini vaksin yang paling manjur, yang paling mujarab untuk mencegah COVID-19 ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara 3M. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, baik dengan sabun. Kalau orang yang di kampung yang tradisional bisa dengan daun-daunan, bisa dengan debu, bisa dengan daun sirih. Kalau kita yang di kota, yang di Jakarta nih, kemungkinan masih pakai sabun karena nyari sabunnya gampang dan beli sabun masih mudah. Bahkan alhamdulillah ketika ada bantuan dari Pemprov DKI yang kardus bulan ada sabunnya di dalamnya. Nah, itu. Kemudian kita selalu menjaga jarak. Ini menjaga jarak ini bukan berarti kita jaim, tapi emang kita melaksanakan usaha bumi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan cara mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh para ahli-ahli kesehatan. Jadi apabila ada orang-orang nanti kita semua biasa bersalaman, tidak bersalaman, nggak usah tersinggung. Karena ini dalam kondisi darurat. Karena dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan, dan ini diambil dari sebuah hadis Nabi mengatakan, la dororo wala diroro. Kita jangan sampai tertular. Dan juga kita jangan sampai menularkan kepada orang lain. La dororo wala diroro. Kita jangan sampai terkena bahaya dan jangan sampai juga menyebarkan bahaya kepada orang lain. Nah, hal inilah kemudian usaha bumi ini kita masih saat ini adalah vaksin yang paling mujarab untuk saat ini karena belum diketemukan vaksin yang sebenarnya, dan kita mengikuti anjuran-anjuran yaitu protokol kesehatan 3M. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau lainnya, dan yang ketiga yaitu selalu menjaga jarak. Walaupun bagi umat Islam khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia dan dunia ini, ketiga ini adalah karena kegiatan new normal masih canggung. Tapi insya Allah ke depan demi kebaikan kita semua, mudah-mudahan virus ini cepat dihilangkan dengan 3M ini. Kemudian yang kedua, yaitu kita menggunakan ikhtiar langit. Ikhtiar langit. Artinya apa? Usaha langit. Tadi adalah horizontal, sekarang usaha vertikal. Karena apa? Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini adalah biiznillah, atas restu dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Karena apa? Allah lah yang menciptakan kita semua, Allah lah yang menciptakan penyakit, Allah lah yang menciptakan kesehatan, Allah yang memberikan kehidupan. Maka semua yang terjadi ini adalah merupakan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini merupakan izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah pencipta semuanya, maka kita diharuskan untuk memohon kepada Zat yang maha segalanya. COVID-19 ini nggak kelihatan, makanya kita harus perbanyak memohon kepada Zat yang tidak kelihatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua ini biiznillah atas ketentuan Allah, tapi kita tidak menafikan juga bahwa mungkin COVID-19 ini juga adalah hasil dari perbuatan kita. Karena apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semua yang terjadi kerusakan di langit, di darat maupun di lautan, semuanya itu bima kasabat aydin nas, dengan sebab perilaku manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kedua ini harus seimbang. Kita usaha bumi kita laksanakan, usaha langit juga kita laksanakan.
Kita nggak boleh takabur atau sombong. Lah ini mah ciptaan Allah, tinggal kita minta sama Allah, udah nyantai, jangan takut mati. Nggak benar itu salah. Itu salah. Apalagi para ahli tenaga kesehatan, saya tahu nih virus yang tidak begini. Tapi dia tidak mau menggunakan usaha langit dengan berdoa kepada Allah. Itu salah juga, nggak tepat. Yang tepat adalah semuanya seimbang, usaha bumi kita laksanakan, menjaga protokol kesehatan kita laksanakan, kemudian juga memohon kepada Allah juga kita laksanakan. Karena apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melaksanakan usaha langit ini atau kita usaha vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada beberapa hal. Yang pertama yaitu introspeksi diri. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri. Apakah kita ini telah melaksanakan perbuatan yang melanggar oleh Allah? Apakah kita melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Artinya apa? Kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa jangan sekali-kali musibah ini dikatakan sebagai azab. Saya salah satu orang yang tidak setuju bahwa ini adalah azab Allah. Karena apa? Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun." Bahwa Allah itu tidak sekali-kali mengazab manusia selama Nabi Muhammad itu masih ada. Selama Nabi Muhammad masih ada. Kemudian Nabi Muhammad protes pada Allah. Terus kalau saya sudah meninggal ya Allah, apakah umat saya akan diazab olehmu sebagaimana umat-umat sebelumnya? Bagaimana dong? Sekarang ini saya masih ada. Oke, para sahabat saya hidup ini nggak ada azab. Nah bagaimana kalau saya sudah meninggal? Kenapa saya ini nggak akan hidup selamanya? Kemudian Allah melanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sekali-kali akan mengazab kalian semua selama di antara kalian itu masih ada yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita jangan bosan-bosan untuk selalu beristighfar. Karena Nabi Muhammad orang yang dijamin dosanya itu masih beristighfar sebanyak minimal sampai 100 kali sehari semalam. Lah, kita ini yang tiap hari, tiap detik kita ini melaksanakan dosa, sadar ataupun tidak sadar, makanya kita jangan sampai malas untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah usaha langitnya dan kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu berhusnudzon, berprasangka baik. Janganlah dengan COVID-19 ini kita membuat opini liar. Apalagi dengan manajemen konflik. Wah, ini pasti ini ada agen ini. Sudahlah, kita semua berhusnudzon saja bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada operasi ini enggak ada. Kita semuanya berhusnudzon bahwa ini ada merupakan ujian bagi kita sendiri. Sebab kalau kita tidak berhusnudzon atau berpikiran beropini yang liar bermacam-macam, maka bisa jadi Allah nanti akan terus menambah bahkan memperpanjang COVID-19 ini tidak akan selesai-selesai. Sudah semua kita mari berkhususan kepada Allah Subhanahu bahwa ini ada merupakan ujian bagi kita agar kita meningkatkan iman kita dan imun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita selalu berprasangka buruk, kita capek, Pak. Kita capek. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Alaikum bihusnil dzon." Hendaklah kalian itu selalu berprasangka baik. Kalau kita selalu berprasangka buruk, kita capek. Ada kejadian ini, kita selalu menghubungkan ini. Wah, itu nih capek. Tapi kalau kita menimpa kita kejadian enak ataupun gak enak, kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kita kekuatan kesabaran kita. Kemudian yang nomor 3 yaitu bersabar. Bersabar. Kenapa? Pada surat Al-Baqarah tadi dikatakan bahwa
Wa basyiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang bersabar. Bersabar tuh apa namanya? Siapa sih orang-orang yang bersabar tuh? Diteruskan dalam surah Al-Baqarah 154, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila ia terkena musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah, semua dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi sabar telah dikatakan yang pertama itu sabar atas kita menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar itu bentuk daripada sabar adalah sabar atas ujian yang Allah berikan pada kita. Ini udah biasa. Kalau kita kena diuji oleh Allah, maka langkah terakhir adalah sabar. Langkah terakhir adalah sabar. Kita ada COVID, sabar. Kita diuji dengan ekonomi kita, sabar. Kemudian sabar yang ketiga yaitu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang kita yang tidak sabar. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kesuksesan, maka kita selalu menuruti hawa nafsu kita. Duit banyak, beli ini, beli ini. Nah, itu kesabaran Allah itu maksudnya kalau kita diberikan kesuksesan, diberikan rezeki yang berlimpah, sabar untuk apa? Jangan menuruti hawa nafsu. Mampu nggak kita untuk mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan ini? Karena apa? Di situ ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin. Di dalam harta-harta kita ada hak orang lain. Nah, kita ini sabar nggak ketika kita diberikan kesuksesan, ketika kita diberikan rezeki berlimpah oleh Allah? Sabar nggak tidak menuruti hawa nafsu kita? Nah, di situ. Sabar itu kalau mengatakan, Pak, apakah sabar itu ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang sudah tidak bersabar, ada batasnya, berarti sudah nggak sabar. Ingat, kita lihat perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dengan kesabaran. Sehingga dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya kurang lebih 10 tahun di Madinah, dakwah Rasulullah bisa menyebar semuanya. Kenapa? Itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran, ketekunan. Nah, itu. Kemudian cara langit yang berikutnya adalah cara usaha kita yang langit untuk menahan COVID-19 ini adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di surat Al-Baqarah ayat 152 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian semua pertolongan kepada Allah, yaitu dengan cara pertama sabar, kemudian yang kedua dengan cara sholat. Sholat ini kalau diartikan secara bahasa, secara letterlek, ya sholat seperti biasa. Kalau kita dimaknakan secara bahasa, secara letterlek, ya sholat seperti biasa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Kalau diartikan, kita artikan dengan arti yang seluasnya, sholat ini adalah kita setiap usaha yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan COVID-19 ini, hikmahnya adalah menambah kesabaran kita dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya yaitu selalu optimis. Selalu optimis. Jangan takut. Jangan resah. Jangan panik. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tai'asu fi rauhillah. Janganlah kita pesimis, kita takut dengan apa yang menimpa kita. Kita harus tetap optimis dalam COVID-19 ini. Kita tetap optimis. Optimis, yakin Allah akan mencabut COVID-19 ini. Allah akan menghilangkan COVID-19 ini. Dan kita bekerja pun tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Maksudnya bersahabat itu kita ya santai saja, biasa saja, nggak usah panik, kemudian tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para ahlinya. Nggak usah takut, nggak usah, aduh ini gimana nih, nggak usah takut. Karena dengan ketakutan itu imun akan turun.
imun akan turun. Nanti bukannya amin, malah jadi nggak aman. Tapi kalau kita optimis, insya Allah COVID-19 ini akan cepat berlalu dan insya Allah tidak akan menimpa kita. Kemudian yang terakhir yaitu cara untuk usaha langit adalah bersodakoh. Karena apa? As-sodaqotu tadfa'ul bala. Sedekah itu, saling berbagi itu dapat menolak bala, menolak wabah, menolak sakit, menolak semua yang jelek-jelek dengan sodako bisa kita tolak. Nah, sebagai penutup bahwa saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ada satu kisah kalau kami di kalangan santri itu, di kalangan rohani Islam itu, dalam kitab Hilyatul Aulia yang artinya yaitu perilaku-perilaku para kekasih Tuhan, kekasih Allah, bahwa yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, ada satu kisah seperti ini. Suatu saat ada salah satu kekasih Allah sedang jalan-jalan, bertafakur, jalan-jalan di wilayah daerah Mesir. Nah, kemudian ketika jalan-jalan itu namanya kekasih Allah itu dibuka, dia bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu namanya kasih Allah karena dia diberikan kelebihan oleh Allah. Kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan, seorang aulia ini, kekasih Allah ini bertemu dengan serombongan virus. Serombongan virus kalau dulu itu serombongan induknya penyakit, bahasanya itu. Virus lah, kalau sekarang diartikan virus. Kemudian ketika bertemu, ditanya rombongan virus itu oleh kekasih Allah tadi. Ditanya, wahai virus, ini pakai bahasa saya Pak ya. Terus virus, ente ini mau kemana rombongan kayak gini? Ente ini mau kemana rombongan kayak gini? Kemudian dijawab oleh virus, saya mau ke daerah sono, di daerah bagian Mesir, bagian ini. Terus kata Walid kasih Allah tersebut bertanya kembali, terus kamu udah dapat izin Allah belum? Ya sudah pastilah katanya. Ngapain saya kalau berizin Allah saya ke sini? Terus saya tanya, berapa nanti yang akan mati dengan sebab engkau, virus? Virus menjawab, nanti yang akan mati disebabkan oleh saya adalah 1.000 orang. Berapa hari kamu akan di desa itu? Ditanya lagi. Virus menjawab, 1 bulan. Oh gitu ya. Ya sudah, karena kamu sudah diizinkan oleh Allah, silahkan. Nah, kemudian 1 bulan berikutnya, itu sejak saat itu kemudian di suatu desa tersebut, banyak orang meninggal. Banyak orang meninggal, bahkan melebihi 1.000. Sampai bisa dikatakan 10.000 korbannya itu. Korbannya. Akhirnya seorang kekasih Allah tadi, ini sudah 1 bulan nih. Akhirnya datang lagi ke tempat tadi ketemu dengan virus, pasti virus ini akan lewat sini lagi. Kemudian dia udah 1 bulan, dia akan protes. Katanya cuma 1.000, ini kok 10.000 katanya. Ini akan saya protes langsung. Begitu datang waktunya, sudah 1 bulan, jalan-jalan lagi ke tempat tadi, ketemu lagi dengan rombongan virus yang tadi yang hendak pulang. Begitu ketemu langsung ditanya oleh kekasih Allah tadi. Wahai virus, saya apresiasi kamu. Saya tidak memohon kepada Allah untuk menolak kamu karena kamu telah diizinkan oleh Allah. Tapi saya protes pada kamu. Kenapa katanya kamu tuh 1.000 korbannya, tapi kok ini hampir 10.000? Kenapa ini? Saya protes ini. Kalau iya kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, saya akan meminta kepada Allah untuk menghukum kamu. Kemudian virus itu menjawab, wahai kekasih Allah, ketahuilah, yang meninggal gara-gara saya itu korbannya itu cuma 1.000. Nah itu lebih bagaimana? Itu lebihnya gara-gara kepanikan. Gara-gara ketakutan. Dia panik, dia takut, sehingga dia meninggal. Karena apa? Orang kalau panik, imunnya turun. Orang kalau panik, semuanya sebab ketakutan. Kalau takut, tidak bisa berpikir. Kalau takut, semuanya lemah. Akhirnya apa? Dia down, kalau akhirnya meninggal.
Jadi tetap yang meninggal gara-gara 1000. Makanya karena sudah 1000 saya pulang. Nah sisanya ya panik. Oleh karena itu para pendengar sekalian Zoom meeting ini, kita dalam menghadapi sesuatu jangan mudah panik. Jangan takut. Kita nyantai saja, optimis. Kalau sudah optimis kemudian meminta kepada Allah, insya Allah imun kita akan naik. Kalau kita sudah optimis semuanya akan biasa-biasa saja. Dan juga kita ikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Menutup, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah agar COVID ini cepat hilang dan kita semua diberikan kekuatan iman Islam dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin kita. Demikian, silahkan apabila ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya PR. Nanti saya WA. Ya kan? Maklum namanya juga ban serep alias buah yang matang gara-gara karbitan, bukan buah matang dari pohonnya apabila ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ustadz Khalilur Rahman atas tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat atas ilmu yang disampaikan. Dan juga semoga Allah memberi kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan optimisme dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Amin. Dan mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 peserta untuk bertanya. Dan untuk 3 peserta yang bertanya akan mendapatkan hadiah 1 buah prebiotik seperti ini ya. Dapat diambil ke kecamatan langsung. Baik, siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan tunjuk tangannya. Adakah yang mau bertanya? Boleh dengan Ustadz atau dengan Bank DKI nanti ya, setelah sesi dengan Ustadz. Adakah? Ya, dari Kelurahan Pekayon, Kelurahan Baru, Kelurahan Cijantung, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Gedong. Ada yang mau bertanya kah? Silakan untuk ada Ustadz. Ya, Kelurahan Baru. Silakan Pak Sekel. Terima kasih Bu, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sekel. Ya, terima kasih atas binaannya, informasinya semua pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan si COVID ini nih. Kemudian yang harus saya tanyakan gini Pak. Ya. Untuk mensikapi kejadian-kejadian seperti ini, Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa dengan kita kepanikan dalam COVID, akhirnya semuanya turun. Nah, untuk langkahnya apa nih? Kira-kira untuk tidak jadi kepanikan, begitu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Ya, ada lagi yang mau bertanya sebelum Pak Ustadz menjawab? Silakan, dua orang lagi. Langsung aja di unmute sendiri ya, kalau mau bertanya. Pak Sekel Cijantung, mau bertanya kah? Cukup jelas. Oke. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sekel. Ya. Pak Ambar, salam. Ya, waalaikumsalam. Baik, siapa lagi? 2 orang lagi, ayo kesempatannya untuk bertanya pada Ustadz. Oh, Kelurahan Pekayon, Pak. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf, silakan Kelurahan Pekayon. Mbak Tri. Mohon maaf Mbak Tri, suaranya nggak ada Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sekarang di masa pandemi ini,
terkadang jujur dari dalam diri kita itu ada kala tuh sering berprasangka kepada orang-orang. Itu termasuknya gimana ya Pak? Kadang kan memang secara nggak langsung kita berdekatan sama orang atau pelayanan atau apa itu sudah maksimal mungkin adalah terbersih menarik diri atau berprasangka kepada orang. Itu termasuk prasangka buruk juga atau memang karena keadaan yang merusak kita menjadi seperti agak sedikit jaga jarak dengan orang gitu loh. Menyikapinya seperti apa Pak Ustadz? Iya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri. Ada lagi satu orang peserta lagi yang mau bertanya. Dipersilakan. Ayo Quran Kalisari, tadi baru udah Pekayon, Cijantung sudah ya, pas. Quran Gedong ada. Dipersilakan. Satu lagi. Saya mau tanya. Ya, Quran Gedong, silakan Bu Fitri. Mau tanya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam antisipasi masalah COVID ini, manakah yang lebih dulu kita harus lakukan? Apakah doa dulu baru ikhtiar, atau ikhtiar sambil beriringan dengan doa, atau ikhtiar dulu baru berdoa? Ya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fitri. Silakan Pak Ustadz untuk segera dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ini. Sebenarnya yang cocok menjawab ini Pak Kepala KUA ini. Nanti kalau ada yang nggak cocok, nggak masalah, nanti tinggal dibicarakan saja. Nah, untuk dari Kelurahan Baru, Pak Sekelnya, Assalamualaikum Pak Sekel, bahwa bagaimana kita untuk menyikapi kejadian atau langkah-langkah agar tidak kepanikan. Langkah agar tidak panik. Langkah agar tidak panik ini adalah pengalaman pribadi bahwa kita harus berprasangka baik. Karena apa? Dari mulai berprasangka baik inilah maka akan timbul kekuatan-kekuatan. Akan timbul imun-imun itu. Tapi kalau kita apa-apa sudah langsung suuzon, sudah langsung prasangka jelek, maka akan ada ketakutan. Nanti akan otak kita disuruh untuk memikirkan ada apa ini, ada apa ini. Jadi harus prasangka baik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan anjuran Al-Quran tadi, bahwa bisobri, yaitu dengan kesabaran. Kalau di awal-awal panik wajar. Kalau pertama kali panik wajar, kaget wajar. Tapi yang nggak boleh itu kagetan. Dikit-dikit kaget, dikit-dikit kaget. Tapi kalau di awal-awal kaget wajar, panik wajar. Untuk apa? Untuk untuk antisipasi, untuk supaya tubuh biasa dengan diri kita. Gitu. Jadi pertama sih wajar panik, tapi berikutnya langsung jangan kelamaan panik, langsung berhusnuzon, kemudian bersabar, mengingat Allah, baru kemudian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau yang Islam bisa dengan memperbanyak memperbanyak sholat, memperbanyak doa-doa. Kalau yang Muslim dengan mengikuti ajaran-ajaran secara baik dan benar dengan yang diatur oleh agamanya masing-masing. Nah, itu. Jadi pertama yaitu kita berhusnuzon, kemudian yang kedua untuk menghindari kepanikan ini selalu bersabar apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wadhkuruni adzkurkum" kalau dalam Islam. Siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat, washkurukum, maka aku akan berikan kebahagiaan. Akan kami berikan kesyukuran. Kalau sudah syukur berarti kebahagiaan. Jadi itu. Kemudian yang kedua dari Putri di Pekayon, apakah kalau kita menjaga jarak saat ini termasuk berburuk sangka? Kenapa? Karena kita dekat orang biasanya. Nah, inilah problematika di Indonesia yang merupakan nilai sosial dan gotong royong sangat tinggi sekali.
kita ini udah biasa bersama-sama. Udah biasa kalau nggak bersama-sama nggak enak bagaimana rasanya gitu kan. Biasa bercengkrama bersama. Tapi ketika COVID ini bagaimana caranya? Ya ini ke dalam keadaan darurat. Kita kan nggak tahu orang itu apa ODP atau positif atau apa gitu. Saya ini kalau ngomong ODP ini, saya ini apa namanya takutnya salah arti karena kalau di galan kami itu ODP apa PDP, kalau ODP orang apa namanya dengan apa ODP itu Pak orang ada PDP positif itu kan. Nah kita kan nggak tahu kenapa ini nggak kelihatan orang dalam pengawasan ya. Iya. Orang dalam pengawasan kalau itu. Nah, kita kan nggak tahu kondisi orang ini. Nah, makanya kita menjaga jarak ini dalam keadaan darurat dan itu bukan termasuk prasangka buruk. Karena apa? Ada dalam satu kaedah fikih itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak kerusakan diutamakan, didahulukan daripada mengambil manfaat. Kita ini kalau berdekatan manfaat akrab sekali, kelihatan kekeluargaan sekali. Tapi karena COVID ini, itu kita tolak dulu, kita jauh dulu. Namanya menolak kerusakan, darul mafasid. Dan saya yakin insya Allah semuanya akan paham. Kenapa? Semuanya belum diuji. Kalau dalam kaidah hukum Islam itu, sesuatu yang belum diuji itu dianggap positif. Sesuatu yang belum diuji itu termasuk positif. Ya kan? Orang yang belum diuji itu kita anggap sebagai positif kecuali sudah diuji klinis, sudah diperiksa PCR, swab, PCR, kemudian yang lainnya baru ketahuan positif apa enggaknya. Tapi kalau belum, itu semuanya kita anggap sama, semuanya positif semua nih. Apa namanya? Orang dalam pengawasan. Itu. Ya itu jadi itu bukan dari bagian daripada berprasangka buruk karena apa? Ada hadis juga dan kaidah usul fikih, kaidah fikih juga la dororo wala diroro. Kita jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan. Jadi kalau kita nggak mau berdekatan dengan orang, kita pikiran kita gini aja, pikiran kita biar nggak prasangka buruk. Saya takut menulari orang itu. Saya takut menulari orang itu, maka saya agak jauhan. Jangan kalau berpikiran saya takut tertular. Itu ya boleh-boleh saya tapi enggak. Tapi kalau saya takut menulari orang, saya takut menularkan penyakit kepada dia. Dia itu takut tertular gara-gara saya. Udah gitu aja. Jadi kita kembali kepada diri kita. Seperti itu. Ya, Ibu ya. Jadi gitu aja Bu. Jadi bukan termasuk prasangka buruk, tapi kita berprasangka bahwa saya takut menulari orang itu. Itu. Jadi orang pun itu pun enggak protes. Iya kan? Tapi kalau saya takut kamu nularin saya, wah nanti saya ini udah positif loh, udah ceknya. Ya udah itu kan jadinya panjang. Tapi kalau saya takut menulari ibu, gitu aja. Makanya itu bukan termasuk bagian pada khusus. Kemudian dari Kelurahan Gedong, Ibu Fitri, doa dulu atau ikhtiar dulu atau doa. Ada ungkapan bahwa umat beragama itu di samping berdoa juga harus berikhtiar. Di samping berdoa juga harus berikhtiar. Bagaimana prosesnya? Prosesnya bersama-sama. Bersama-sama. Tentu dari tahap awal kita kalau pertama kita doa dulu karena kita belum tahu medan, belum tahu permasalahan. Tapi begitu tahu permasalahan kita sambil berusaha. Sambil berusaha. Karena apa? Usaha tanpa doa sama dengan komunis. Berdoa tanpa usaha sama dengan pengemis. Ya. Jadi kalau orang usaha nggak mau doa itu komunis. Kemudian doa terus nggak usaha ya pengemis. Minta aja maunya tapi nggak mau usaha. Kalau minta-minta itu berarti pengemis. Nah kita harus padukan ini bersama-sama. Ibaratnya doa itu kalau di sepeda atau di motor roda itu minyak untuk rantai itu loh. Minyak untuk rantai kalau di dalam bahasa kita namanya gemuk ya. Gemuk gitu ya. Jadi minyak yang untuk rantai. Jadi motor ataupun sepeda secanggih apapun kalau rantainya nggak diminyakin pasti jalannya lama dan nggak enak. Tapi begitu dikasih minyak di rantainya maka menjadi lancar.
Nah, doa dan usaha ini tidak bisa dipisahkan. Harus bersama-sama. Bersama-sama. Tentu kalau kita mau mulai berdoa dulu, kemudian sepanjang kita tetap mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu ya. Jadi antara doa dan ikhtiar kita bersama-sama, kita bisa kok berikhtiar sambil berdoa karena doa itu adanya di hati dan pikiran, sedangkan ikhtiar adalah dengan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Itu mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang puas karena saya bukan pemuas. Insya Allah silahkan yang lain bisa nanti via WA atau via apa. Karena lagi-lagi saya ini hanya mengganti ban serep dari Pak Kepala KUA. Mungkin itu. Silahkan Bu Moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf izin Pak Ustadz sebelum ditutup acara tanya jawab. Untuk yang mau bertanya mengenai produk-produk Bank DKI, mungkin Pak Fadlan bisa memberikan kontak personnya. Boleh Bu, nanti mungkin saya seizin Pak Camat akan share nomor marketing saya. Jadi nanti bisa disimpan oleh Bapak Ibu apabila ada yang mau follow up, menanyakan terkait produk dari Bank DKI Syariah. Nanti yang akan datangi Ibu Bapak semuanya. Oh gitu. Jadi tidak di mana Pak? Via apa nanti atau ada brosurnya kah Pak? Nanti mungkin lewat Pak Camat nanti. Oh baik Pak. Nanti kita sampaikan lewat Pak Camat. Oh siap. Baik, terima kasih Pak Fadlan. Ya. Ada dana hibah, Bu. Kenapa Pak Seko? Ada dana hibah buat sekel-sekel sama ASN lain. Belum Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Fadlan. Ya, sesi tanya jawabnya sudah selesai dan bagi 3 peserta tadi yang sudah bertanya, silakan mengambil hadiahnya di kantor Camat Pasar Rebo ya. Baiklah, Insyaallah, Bu. Baik, itulah serangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalilur Rahman. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup dengan Pak, saya atas nama pembicara atau narasumber mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah, semua dari saya sendiri. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada kebenaran, semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berubah dari diri saya sendiri. Marilah kita bersama-sama tutup terlebih dahulu dengan membaca umbul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan lahir batin kita, kekuatan iman Islam kita, dan juga mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi, khususnya dari Indonesia, lebih khusus lagi dari DKI Jakarta ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa rihil ghadai wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hada dhamman illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farahta wala daran illa kashafta wala dainan illa addaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wat ta'uni wal amradi ma la yakshif ghairuk. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fitani wal mihan an baladina Indonesia khusus wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama, ilmu dan sama-sama. waktunya. Terima kasih juga Sama-sama. kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, juga pihak Bank DKI atas waktunya dan promosinya. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit undur diri semuanya, Pak Sekel, Pak Mas Fadlan, pamit. Wakil Samad, pamit.